Teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang penelitian kuasi eksperimental. Jadi kuasi eksperimental atau eksperimental semu. Nama saya Dr. Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Jadi, biasanya penelitian itu akan terbagi dua bagian besar. Yang ditanyakan pertama adalah, apakah si peneliti melakukan intervensi atau melakukan manipulasi? Kalau si peneliti melakukan manipulasi atau melakukan intervensi, maka kita sebutnya sebagai penelitian eksperimental. Ya. Kalau si peneliti tidak melakukan intervensi, maka kita sebut sebagai penelitian observasional. Ketika si peneliti melakukan intervensi, memberikan perlakuan, perlakuan itu bisa memberikan obat, memberikan edukasi, atau melakukan intervensi dalam bentuk misalnya sebuah program, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah alokasi subjek yang mendapatkan intervensi tadi dilakukan secara acak atau tidak. Kalau dilakukan secara acak atau secara random, maka disebut dengan randomized control trial. RCT itu ada 3 ciri utama, yaitu ada intervensi, dan yang kedua ada kelompok pembanding atau kelompok kontrol, dan yang ketiga pemilihan antara yang mendapatkan intervensi dan sebagai kelompok pembanding itu dilakukan secara random. Nah, bila tidak ada randomisasi, artinya tidak ada pengacakan untuk alokasi perlakuan, maka kita sebut sebagai non-randomized control trial. Yang randomized control trial kemarin pasti sudah diberikan. Tugas saya hari ini kepada teman-teman untuk menunjukkan yang kuasi eksperimental. Jadi kalau kuasi eksperimental adalah suatu eksperimen, jadi ada intervensi, tetapi pemberian intervensi kepada subjek itu tidak dilakukan secara random. Jadi apa itu kuasi eksperimental? Kuasi eksperimental adalah suatu penelitian yang tujuannya untuk mengevaluasi intervensi. Jadi, apakah intervensi ini bermanfaat atau tidak? Apakah obat ini bermanfaat atau tidak? Apakah pemberian edukasi ini bermanfaat atau tidak? Apakah pemberlakuan sebuah sistem komputer ini bermanfaat atau tidak dalam meningkatkan misalnya kepatuhan penulisan resep bagi seorang dokter. Tetapi dia tidak melakukan randomisasi. Jadi, antara yang mendapatkan intervensi dan sebagai kelompok pembanding itu tidak dilakukan randomisasi. Nah, berbeda dengan RCT yang ada randomisasi. Tetapi dia serupa dengan RCT, di mana memang tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya hubungan yang sebab akibat antara sebuah intervensi dan sebuah outcome. Sebuah penelitian RCT memiliki validitas internal yang tinggi. Kenapa? Karena si peneliti melakukan pengendalian terhadap berbagai hal. Ya, jadi dia memiliki validitas internal yang tinggi. Subjek itu mendapatkan randomisasi untuk alokasi apakah dia mendapat perlakuan atau sebagai kelompok pembanding. Dan si peneliti melakukan pengendalian terhadap berbagai hal sebagai perancu. Internal validity-nya tinggi. Artinya ketika ada hubungan yang kausatif, kita uji hipotesisnya, maka kita bisa meyakini bahwa hubungan yang kausatif tadi memang terjadi, bahwa intervensilah yang memberikan manfaat. Tetapi di dalam kondisi sehari-hari, seringkali RCT tidak bisa dikerjakan. Ambil contoh, misalnya sebuah program komputer untuk meningkatkan peresepan, kepatuhan peresepan sesuai dengan guideline bagi para dokter. Maka akan sangat susah kita lakukan randomisasi untuk di sebuah rumah sakit, kita merandom satu kelompok dokter mendapatkan program komputer tersebut, sementara yang kelompok lain tidak. Ini akan cukup susah. Atau misalnya sebuah intervensi edukasi bagi
para perawat terkait dengan misalnya penggunaan PPE protective personal equipment. Ya, jadi kita akan sangat susah untuk melakukan randomisasi di sebuah rumah sakit. Atau pada kasus-kasus yang jarang, atau kemudian pada tindakan-tindakan prosedur bedah misalnya, di mana randomisasi akan sangat susah. Nah, kalau suatu true eksperimen atau RCT memiliki validitas internal yang tinggi, berbeda sedikit suatu kuasi eksperimental memiliki validitas eksternal yang tinggi. Dia akan menggambarkan sebenarnya kondisi-kondisi yang lebih real, ya. Tetapi karena tadi tidak ada randomisasi, maka seringkali kita tidak mendapatkan kelompok pembanding yang ekuivalen. Ya, bisa saja kelompok pembandingnya itu adalah kelompok yang sudah ada atau bangsal lain saja. Ya, jadi bangsal A mendapat perlakuan, bangsal B tidak mendapat perlakuan, tetapi alokasi bangsal A dan bangsal B tadi tidak dilakukan secara randomisasi. Atau self-selection, jadi dipilih, ditentukan oleh si peneliti. Nah, ciri yang lain adalah akan sangat susah untuk melakukan blinding. Ya, sementara kalau teman-teman cermati dari kuliah sebelumnya, maka salah satu tanda suatu penelitian eksperimen itu baik adalah adanya blinding. Dengan demikian, si peneliti tidak memiliki kendali penuh untuk memanipulasi intervensinya dan juga tidak memiliki kendali penuh untuk melakukan pengendalian terhadap faktor-faktor perancu yang potensial. Nah, kenapa tidak bisa dilakukan randomisasi? Peneliti seringkali memilih untuk tidak melakukan randomisasi untuk suatu intervensi dengan alasan misalnya pertimbangan etis. Artinya misalnya ini sebuah intervensi yang diyakini memiliki manfaat bagi semua orang, ya. Sehingga kalau ada satu kelompok yang mungkin tidak mendapatkan, maka intervensi tadi mungkin tidak bisa bermanfaat untuk semua orang. Dengan demikian akhirnya mereka memilih untuk melakukan intervensi terhadap semua kelompok, dan yang sebagai pembanding adalah sebelum intervensinya, misalnya seperti itu. Atau di suatu prosedur bedah ya yang dianggap bahwa intervensinya memiliki lebih invasif minimal. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan etik di sana. Ada kesulitan untuk melakukan randomisasi subjek. Ambil contoh misalnya kayak seperti tadi ya, intervensinya merupakan sebuah program komputer untuk memperbaiki proses peresepan di sebuah rumah sakit, gitu. Kita akan sangat susah untuk merandom dokter A mendapatkan program peresepan, dokter B tidak mendapatkan program peresepan, sementara mereka berpraktek misalnya di poli atau di ruangan yang sama. Jadi akan susah misalnya. Hanya berbeda jadwalnya saja. Atau ada kesulitan untuk melakukan randomisasi berdasar lokasi. Ambil contoh bangsal. Ya. Jadi intervensinya akhirnya tidak secara random. Ya. Lebih baik dilakukan pengacakan, bukan pengacakan ya, tapi dipilih saja bangsal A mendapat intervensi atau bangsal B tidak mendapat intervensi. Atau ini pada kasus-kasus yang jarang, kasus-kasus yang tidak terlalu banyak jumlahnya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan jumlah subjek yang cukup besar untuk kita lakukan randomisasi. Nah, kalau teman-teman cermati, maka validitas internal dari suatu penelitian RCT itu sangat tinggi, ya. Ini tinggi. Tetapi validitas eksternalnya itu lebih tinggi yang warnanya hijau, yaitu suatu kuasi eksperimental. Ya, jadi kenapa? Karena biasanya kuasi eksperimental itu lebih menggambarkan hal-hal yang lebih real di kehidupan, sementara yang RCT tadi karena semuanya dikendalikan, ya, kemudian peneliti itu memanipulasi
mengendalikan atau manipulasi seluruh faktor-faktor perancu yang potensial, maka dia internal validity-nya tinggi. Tapi di kehidupan nyata, hal-hal perancu tadi kan tidak mungkin dikendalikan serigid seperti di penelitian. Nah, jadi ada beberapa istilah ya, ada pra-eksperimen. Pra-eksperimen biasanya juga masuk di kuasi eksperimental ya, di mana ini tanpa randomisasi ya, bisa saja dia menggunakan suatu kondisi pretest ya atau baseline ya. Dan kemudian bahwa si peneliti itu melakukan manipulasi adalah iya ya. Dia dilakukan manipulasi, adanya suatu intervensi di sana, tetapi memang pengendalian dari intervensi tadi levelnya lebih rendah pada yang pra-eksperimen, lebih rendah juga pada yang kuasi eksperimen, sementara ini sangat tinggi pada yang RCP. Nah, kalau teman-teman cermati, memang perbedaan utama adalah adanya randomisasi. Nah, jadi sekarang kita diskusi tentang apa tipenya. Ya, jadi penelitian kuasi eksperimental adalah suatu penelitian bahwa si peneliti melakukan intervensi. Ya, dia melakukan intervensi. Ambil contoh, misalnya saya ingin mengetahui apakah pemberian pendidikan tentang pencegahan nyeri punggung bawah pada perawat itu menurunkan risiko cedera punggung bawah pada perawat. Intervensinya adalah pendidikannya tadi. Atau saya ingin meneliti misalnya apakah pemberian sebuah obat baru untuk statin memberikan efek penurunan kadar kolesterol dan kadar kolesterol LDL pada pasien dengan familial dyslipidemia. Intervensinya adalah obat baru yang tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan punya 4 tipe. Ya. Tipe yang pertama adalah kuasi eksperimental tanpa kelompok pembanding. Ya, ini tanpa kelompok pembanding. Jadi dia nggak ada kelompok pembanding. Nah, mari kita cermati. Yang kedua nanti adalah penelitian kuasi eksperimental yang ada kelompok pembanding, tetapi tidak ada pretest. Artinya sebelum intervensi kita nggak punya data. Ada lagi kuasi eksperimental dengan kelompok pembanding dan ada nilai pretest, artinya kita punya baseline. Atau yang kita sebut dengan interrupted time series design. Nanti saya tunjukkan itu apa. Nah, teman-teman, sebagai perjanjian, maka kalau di kuasi eksperimental, X ini menunjukkan intervensinya, dan O ini menunjukkan observasinya. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca ya bahwa ini tipe-tipenya ada A, B, C, D yang 4 tadi ya. Dan kalau dilihat maka ada hierarki, artinya secara hierarki maka tipe yang D ini lebih baik dari yang tipe C, lebih baik dari tipe B dan lebih baik dari tipe A ya. Sehingga nanti sangat tergantung kalau teman-teman juga tidak bisa melakukan suatu randomisasi, maka tetap saja diusahakan memilih yang tipenya lebih tinggi bila memungkinkan. Ya, jadi memang biasanya isunya adalah isu visibilitas. Apakah datanya tersedia atau apakah ini memungkinkan untuk kita ukur? Nah, kita mulai satu persatu ya. Jadi tipe yang pertama adalah kuasi eksperimental tanpa kelompok pembanding. Nah, ini yang kita sebut dengan one group post-test only design. Jadi dari namanya saja jelas cuma satu kelompok, kita tidak punya data pretest, kita hanya punya data post-test, artinya data sesudah dilakukan intervensi. X ini adalah intervensinya, O ini adalah observasinya. Pada desain ini, intervensinya dilakukan, lalu kemudian observasi post-testnya dilakukan. Nah, observasi hanya satu kali. Observasinya hanya satu kali. Dan desain ini adalah yang paling lemah di antara desain kuasi eksperimental ya. Karena tidak ada hasil pretest, tidak ada kelompok pembanding, maka ada ancaman yang cukup besar pada validitas internalnya. Ambil contoh, misalnya saya memberlakukan
sebuah sistem pengingat atau clinical reminder system untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peresepan obat sesuai dengan nasional formulari atau formularium nasional. Saya nggak punya data pretest, saya nggak tahu nih sebelumnya orang itu patuh apa enggak karena nggak pernah dicatat. Lalu saya memberlakukan suatu clinical reminder system, lalu saya punya data post-testnya. Nah, karena saya nggak punya data pretest, saya hanya bisa mengklaim bahwa oh setelah ini diberlakukan angkanya adalah 90%. Angka 90% ini tinggi. Tapi kita nggak yakin juga nih 90% ini jangan-jangan sebelumnya juga memang sudah 90% gitu. Karena kita nggak punya data pretest. Kita juga nggak bisa yakin bahwa 90% ini terjadi akibat intervensinya. Kenapa? Karena kita nggak punya kelompok pembanding. Ya. Nah, yang kedua adalah one group pretest and post-test design. Ini sering banget. Penelitian ini sangat sering dikerjakan ya, one group pretest and post-test. Berarti dia cuma satu kelompok ya, dia tidak punya kelompok pembanding. Ada 2 kali pengukuran atau 2 kali observasi sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Nah, ini yang biasanya disebut dengan after before study. Jadi after and before study. Nah, ada pretest sebelum intervensi, intervensinya diberlakukan, lalu kemudian dilakukan post-test. Ya. Ambil contoh, misalnya saya membuat suatu penelitian, apakah pemberian intervensi edukasi tentang cara pemeriksaan dan diagnosis untuk neuropati akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter umum. Nah, maka saya punya nilai pretest dulu nih. Saya tanya nih keterampilannya bagaimana, pengetahuannya bagaimana. Saya lakukan intervensi, saya beri edukasi, ya, saya kasih video, pemeriksaan dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu diberlakukan, saya ukur ulang untuk pemahaman, pengetahuan, keterampilannya. Lalu kemudian saya menyatakan bahwa oh sudah saya beri edukasi, ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Atau misalnya ini bicara obat nih, saya mengukur sekelompok subjek gitu ya, saya ukur kadar lipidnya misalnya. Mereka lalu kemudian saya beri suatu intervensi. Lalu kemudian setelah 1 bulan atau 2 bulan saya ukur lagi kadar lipidnya. Lalu saya bandingkan antara sebelum dan sesudah intervensinya. Jadi ini si observasi 1, si pretest ini kita lakukan sebagai kelompok pembanding ya. Jadi kita membandingkan dengan nilai sebelum intervensinya. Ya. Lalu kemudian ada lagi ya yang pretestnya ini double. One group pretest and post-test design using double pretest. Nah, kenapa using double pretest? Kita ingin melihat bahwa O1 dan O2 ini konsisten. Dan kalau dia tidak konsisten, maka kita tentu tidak bisa yakin bahwa intervensi ini akan menghasilkan perbaikan. Jangan-jangan perbaikan yang ada di O3 ini adalah terjadi secara alamiah. Ya, dia ada yang namanya regression to means. Jadi dia akan mendekati angka-angka normal secara alamiah. Nah, misalnya kita harus melihat ya, misalnya nih COVID-19 kemarin, ya saya melakukan suatu intervensi, misalnya pemberian vitamin D untuk mencegah kejadian COVID-19. Misalnya, yang saya lakukan adalah 2 observasi period gitu ya misalnya. Tetapi ternyata di observasi yang kedua saya sudah mendapatkan bahwa ada memang sudah turun nih fenomena angka kasusnya. Dan ini terjadi secara alamiah. Sehingga ketika di O3 tadi saya mendapatkan penurunan yang lebih, bisa saja itu memang bukan karena intervensinya, tetapi karena kondisi yang memang alamiah. Nah, tetapi sebaliknya kalau O1 dan O2 tadi konsisten,
lalu saya lakukan intervensi dan di O3 ini ada perbaikan, maka saya semakin yakin bahwa O3 tadi terjadi perbaikannya karena intervensinya. Lalu kemudian ada yang one group pre-test and post-test design using a non-equivalent dependent variable. Jadi ini misalnya O1 kita ukur. Misalnya nih saya mau ngukur gini. Saya itu mau ngukur apakah sistem pengingat dengan program komputer di persepan itu akan bisa memperbaiki luaran. Dan luarannya ada dua, ya. Luarannya adalah outcome klinis, ya, misalnya lama rawat inap, dan yang satu lagi adalah biaya. Nah, saya akan punya dua pengukuran nih. Saya akan ukur pertama yang 1A ini misalnya outcome klinisnya lama rawat inap, yang 1B ini adalah biayanya. Lalu saya lakukan intervensi, saya ukur lagi dua. Jadi ada dua dependent variabel, ya. Nah, sehingga kalau tadi ya teman-teman cermati ya, lama rawat inap itu kan pasti bersesuaian tuh dengan biaya gitu ya. Jadi kalau lama rawat inapnya membaik, pasti biayanya juga membaik kan gitu. Nah, ini juga lebih bagus karena kita punya dua variabel outcome. Kemudian ada yang namanya the remove treatment design, ya. Nah, kalau kita mau yakin bahwa perbaikan itu terjadi karena intervensi, artinya saya lakukan pengukuran, saya lakukan intervensi, muncul perbaikan, ya. Lalu kemudian saya ukurkan observasi lagi, intervensi tadi saya hilangkan, ya. Ambil contoh misalnya saya mau melihat apakah pemberian intervensi dalam bentuk edukasi yang terprogram untuk kepatuhan mencuci tangan itu memperbaiki kepatuhan dan kebersihan tangan petugas kesehatan. Saya lakukan observasi, saya lakukan intervensi, naik tuh kepatuhannya. Ya, intervensinya misalnya saya berikan gambar, saya kasih sistem pengingat di situ. Ya, lalu kemudian saya lakukan observasi lagi. Kemudian sistem pengingat tadi saya ambil. Saya tidak berikan dia poster, saya tidak kasih sistem pengingat, ya, reminder system gitu ya. Lalu kemudian setelah berapa waktu saya lakukan observasi. Kalau ternyata O1 itu dikasih intervensi, O2-nya membaik, ya. Kemudian saya ambil intervensinya, O4 ini dia akan turun lagi, maka saya akan benar-benar meyakini bahwa perbaikan tadi adalah akibat daripada intervensinya. Jadi intervensinya ini memang benar-benar memperbaiki, karena ketika dia tidak diberikan, maka kepatuhan tadi menjadi turun. Bisa saja kita lakukan repeated treatment design. Jadi observasi, ya, intervensi, diukur lagi, observasi lagi. Terus kita hilangkan nih si intervensinya. Berarti ini O3-nya harusnya kalau memang intervensinya ini bermanfaat, O3-nya turun. Saya berikan lagi, saya ukur lagi O4, ya. Dengan demikian kalau nanti ini diberikan O2-nya membaik, saya hilangkan O3-nya menurun, saya beri lagi intervensi O4-nya membaik lagi, maka semakin yakinlah kita bahwa hubungan kausatif antara intervensi dan outcome tadi adalah benar-benar nyata. Nah, lalu ada yang menggunakan kelompok pembanding tetapi tanpa pretest. Nah, ini yang kita sebut sebagai post-test only design with non-equivalent group. Jadi ada kelompok pembandingnya, ya. Kita intervensi, kita ukur outcome-nya. Yang kelompok pembanding ini kita nggak lakukan intervensi, tapi lalu kemudian kita ukur juga outcome-nya. Adanya kelompok pembanding membantu kita untuk lebih yakin terhadap kemungkinan ancaman validitas. Jadi kalau O1-nya ini lebih baik dari O2 di sini, maka kita bisa mengasumsikan bahwa
kelompok yang mendapat intervensi ini lebih baik ya. Jadi post-test only design with non-equivalent group. Jadi grupnya adalah grup yang non-equivalent, di mana bisa diambil kalau di rumah sakit misalnya dari bangsal yang berbeda, gitu ya. Atau yang quasi eksperimental design that use control group and pretest, ya. Ada yang kelompok intervensi, ada observasi sebelumnya, ya, dilakukan intervensi, lalu dilakukan observasi. Yang kelompok pembanding, observasinya satu kali di sini, lalu di saat yang sama dengan yang O2 juga dilakukan. Nah, sehingga ini ada dua kelompok, ya, yang satu mendapat intervensi, yang satu tidak mendapat intervensi. Nah, nanti dilihat nih perbedaan skornya antara O2 dan O1A dan O2B dan O1B. Ya. Bila perbedaan skor O2A dan 1A ini lebih besar dibanding O2B dan O1B, maka kita meyakini bahwa intervensi tadi itu cukup bermanfaat. Ya. Dengan asumsi, ini yang penting ya, bahwa mereka similar at the pretest. Ya, jadi nilai O1A dan O1B ini nggak boleh terlalu jauh berbeda. Nah, kalau nilai O1A dan O1B ini sudah berbeda di awal, maka ya kita bilang bahwa ya ini dari awal memang sudah beda, gitu. Nggak bisa dibandingkan. Gitu. Nah, tapi kalau O1A dan O1B ini nilainya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi setelah dilakukan intervensi O2A dan O2B ini berbeda, maka kita bisa cukup meyakini bahwa intervensi tadilah yang memberikan perbedaan efek. Kuasi eksperimental yang menggunakan kelompok pembanding dan juga nilai pretest. Nah, bedanya adalah bahwa yang di sini ini double pretest, ya. Nah, sama seperti yang tadi ya, double pretest ini untuk meyakini bahwa tidak ada fenomena-fenomena yang sifatnya alamiah. Bahwa perbedaan atau perbaikan tadi bukan terjadi secara alamiah. Ya. Ambil contoh misalnya kepatuhan ya, kepatuhan cuci tangan. Dia dapat juga sih informasi dari berbagai sumber gitu. Sehingga ketika ada perbaikan itu bukan karena intervensinya, karena dia si subjek-subjek penelitian tadi mendapatkan sumber-sumber informasi yang lain. Tetapi kalau kita lihat ya, di O1A, O2A ini konsisten, dilakukan intervensi lalu O3A-nya ada perbaikan, sementara pada kelompok pembanding O1B, O2B, dan O3B ini konsisten, maka kita bisa meyakini bahwa perbaikan tadi terjadi akibat daripada intervensinya. Lalu kemudian ada juga di mana dependent pretest and post-test using switching replication. Jadi yang tadinya sebagai kelompok pembanding, sesudah pengamatan yang kedua, juga diberi intervensi. Dengan demikian kita lihat ya, O1A diberi intervensi, maka O2A harapannya itu lebih baik dari O1A. Ya, lalu kita lakukan pengukuran yang O3A. Nah, ini bisa turun, bisa juga konsisten, tergantung dari intervensinya. Lalu O1B, ini kan kita nggak lakukan intervensi nih. Ya, O2B harusnya O1B dan O2B ini sama, karena kan tidak ada intervensi. Lalu kelompok yang tadi sebagai pembanding, kita berikan intervensi. Dengan harapan, maka kalau intervensinya ini benar-benar bermanfaat, maka O3B ini akan lebih baik daripada O2B. Nah, jadi perbaikan tadi bukan karena memang kelompoknya yang sudah baik atau cenderung baik, tapi intervensi tadi saya lakukan juga pada kelompok pembanding, saya juga mendapatkan hasil yang baik. Jadi pada setting yang berbeda, pada grup yang berbeda, maka ini harusnya lebih baik juga. Nah, yang kemudian yang paling tinggi sebenarnya yang kita sebut dengan interrupted time series design, ya. Ini biasanya ingin melihat hasil yang berkesinambungan, ya, atau ingin melihat jangka panjang.
ya. Jadi ini di O1, O2, O3, O4, O5 gitu ya. Dan ini konsisten ya, dia konsisten. Angkanya itu konsisten ya. Lalu saya lakukan intervensi. O6 ini harusnya lebih baik ya dari O5 kalau intervensinya memang bermanfaat ya. Tetapi kemudian saya lakukan nih, apa nih benar nih karena intervensinya atau ada faktor-faktor lain. O7, O8, O9, O10 saya kerjakan dan saya mendapatkan hasil yang hampir serupa dengan O6. Jadi dalam pengukuran yang berbeda waktu, saya mendapatkan hasil yang konsisten bahwa perbaikan itu adalah nyata, bukan karena semata-mata chance atau peluang saja. Nah, kuasi eksperimental itu menjawab kebutuhan dari penelitian intervensi di mana kita sangat susah atau tidak mungkin melakukan suatu randomisasi. Nah, kalau tidak mungkin melakukan randomisasi, biasanya kita lakukan yang saya sebut dengan kuasi eksperimental. Dan ini bisa dilakukan di setting yang real world atau misalnya rumah sakit pelayanan. Di rumah sakit yang pelayanan gitu akan sangat susah. Misalnya seorang pasien kita bilang, Anda nih saya random ya, nanti ada kemungkinan Anda mendapat placebo gitu. Nah, kan akan susah. Kemungkinan orang itu menolak akan besar juga. Berbeda dengan misalnya ini memang suatu penelitian obat baru. Kalau ini suatu penelitian yang lebih real world ya, real world setting, maka kuasi eksperimental itu merupakan jawabannya. Ya, tetapi memang dibanding RCT, maka dia tidak ada pengendalian terhadap eksperimen serigid daripada RCT-nya. Ya, dan karena tadi ya peneliti tadi tidak dapat memastikan bahwa kelompok, kalaupun menggunakan kelompok pembanding ini pasti ekuivalen. Adanya randomisasi membuat faktor perancu itu harusnya terbagi sama, sehingga kita mendapatkan dua kelompok yang ekuivalen. Harapannya begitu. Ya. Tapi kuasi tidak mungkin melakukan begitu. Tapi biasanya dia memang lebih bisa dikerjakan pada setting yang real. Nah, sehingga kalau ditanya lagi, apa bedanya? Beda pertamanya adalah randomisasi. Ya, di mana pada RCT ada randomisasi, pada kuasi eksperimental tidak ada randomisasi. Sama-sama ada manipulasi terhadap independen variabel, tapi pada true eksperimen itu lebih dikendalikan penuh oleh si peneliti, sementara pada kuasi itu dia tidak mengendalikan secara penuh. Nah, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Ada email saya, nanti bisa di email kalau teman-teman masih merasa ada yang kurang jelas, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak, teman-teman.